di saat kita selalu merasa diawasi, selalu merasa bersama, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dikenal di dalam ilmu tasawuf dengan istilah muraqabah. Dengan istilah muraqabah. Selalu diawasi, selalu bersama, selalu dipantau oleh Allah, itu namanya muraqabah. Diajarkan oleh para ulama supaya kita ini punya sifat muraqabah. Punya sifat muraqabah nih kan motor untuk kita beribadah, penghalang kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam maksiat. Mak mano supaya bisa muraqabah? Maka pertama katanya ulama, katanya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau menyebutkan di dalam kitab Risalatul Muawanah, mengatakan bahwasanya cara kita bermuraqabah adalah dzakirha bi annallah yasma'uk wa yarak wa ya'lam sirrak wa najwak. Katanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ingatkan diri. Aku nih ustadz galak lupa. Kalau lupa itu ingatkan. Kalau lupa ya diingatkan. Kalau tidak terbangun pakai alarm. Pakai beker kan. Nah, cak mano supaya aku bisa muraqabah, supaya aku bisa ingatkan. Enjuk pelajaran kepada diri bahwasanya annallah yasma'uk, Allah itu denger kita. Wa yarok, Allah itu memandang kita. Kemudian ya'lam sirrak wa najwak, Allah tahu apa yang ada di dalam hati sanubari kita yang paling dalam. Nah, ini pertama itu katanya Imam Haddad. Mak mana supaya muraqabah? Ya diingatkan, belajar, mujahadah. Jangan pengen be. Aku pengennya muraqabah tuh. Jadi pacak semangat ibadah, jadi pacak kita terhindar maksiat, tapi tak kati usaha. Jangan. Usahanya mak mano, ingatkan hati. Di saat kita malas ibadah, ingatkan Allah nyingok kita. Di saat kita malas ibadah, ingatkan Allah memandang kita. Allah mendengar kita. Insya Allah peringatan ini akan menimbulkan perasaan muraqabah. Di saat diri ada ajakan dari hawa nafsu untuk lalai, untuk bermaksiat, untuk main-main dengan nikmat Allah, melalaikan nikmat Allah dengan bermaksiat, ingatkan. Malam minggu ada rencana nak keluar sama cewek fulan. Nah kan, sama cewek itu. Malam minggu ada rencana nak video callan. Ingatkan, annallah yara, annallah yasma'ak, annallah ya'lama sirraka wa najwak. Allah nyingok ente, Allah denger ente, Allah selalu mengetahui isi hati ente. Nah, ini ingatkan supaya kita ingat. Nah, ini kemudian, Ustadz, aku ini sudah berusaha nak ngadirkan itu, aku nih ada Allah nyingok aku, tapi masih baik. Nah, ya kan kita ini kan belum baca langsung loncat, masih baik Ustadz mak mano. Maka katanya beliau, dzakirha makanal malakainil karimainil ladaini yaktubani alhasanat wasayyiat. Kalau kita tidak baca langsung nyantolkan kepada Allah, maka ingatkan apa yang kita gawikan akan dicatat. Apa yang kita ucapkan akan dicatat. Kita ini kan namanya tingkatan tuh beda-beda. Kalau misalnya malas ibadah, langsung diingatkan Allah nyingok, kadang-kadang kita tidak respon. Ketika nak bermaksiat atau di depan kita ada sesuatu yang haram untuk kita jingok, di depan kita ada sesuatu yang haram untuk kita dengar, lalu kita ingatkan ada Allah, tapi tidak respon kita punya jiwa nih, maka ingatkan, hati-hati jingok itu kagak dicatat malaikat. Hati-hati denger itu kagak dicatat malaikat. Kagak catatan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah berhasil. Insya Allah nimbulkan rasa takut. Ada jadi kagak ini dicatat malaikat pula, payah kagak urusannya di akhirat. Atau misalnya lagi malas ibadah, ingat amal ibadah sekecil apapun akan dicatat oleh Allah, oleh malaikat. Bahkan baru niat langsung dicatat. Baru niat langsung dicatat sebagai pundi kebaikan. Nah, insya Allah kita akan termotivasi untuk berbuat ibadah. Pertama,
dengan kita langsung nyambungkan diri kita kepada Allah. Tidak baca nyambung atau belum connect karena HP-nya kita jadul. Sinyalnya kita belum meli. Belum meli sinyal gitu, maka kita pakai yang kedua, sesama makhluk yaitu malaikat. Kita manusia makhluk, malaikat juga makhluk. Ingat, kita apa be yang kita gawikan, kita kerjakan, kita ucapkan dicatat oleh dua malaikat, yaitu malaikat Raqib Atid. Raqib Atid. Ustad, nah ngeluh lagi. Ustad, sudah cak itu Ustad, tapi masih baik. Masih baik. Ingatkan Allah tidak nyambung Ustad. Ingatkan malaikat tidak nyambung. Fa illam tata'atsar bihadza tadzakur fadzakirha qurbal maut. Nah ini kalau tidak baca sagonian ini. Allah tidak baca, malaikat tidak baca, maka kata Imam Haddad, kalau tidak baca juga, maka fadzakirha, ingatkan hawa nafsu kita, ingatkan jiwa kita. Nah sekali lagi jiwa yang dituntut. Apa dia yang diingatkan? Qurbal maut, dengar lagi mati. Nasib kalau misalnya pas lagi bermaksiat kita meninggal, naudzubillah, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, keadaan yang paling buruk. Di saat ada seorang hamba yang wafat, yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah tsumma naudzubillah, lagi di pojok panggung, lagi megang mic pojok panggung, ajau kata dia, ajau pek meninggal, lagi nyawer meninggal, lagi lalai meninggal, naudzubillah, lagi berjudi, lagi mabuk, lagi mandangi harim, lagi nonton, lagi nengekan sesuatu yang haram, lagi bermaksiat, dalam keadaan seperti itu wafat, naudzubillah tsumma naudzubillah. Sebaliknya, di saat kita malas beribadah, maka ingatkan, oh dengar lagi aku ini nak meninggal, dengar lagi aku ini nak meninggal, tinggal nunggu baik qurbal maut, kematian itu dekat. Kenapa dekat? Karena dia bakal datang. Yang sesuatu yang bakal datang tuh pasti mendekat. Beda kalau sesuatu yang lewat tambah jauh, bener tak? Sejauh-jauh yang bakal datang pasti dionya dekat. Sedekat-dekat yang sudah lewat dionya jauh, bener kan? Itu kan logikanya. Nah, qurbal maut, hal seperti ini jikalau kita hadirkan di dalam hati kita, aku ni nak meninggal, maka insya Allah kita akan semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang ada sebagian imam yang ketika dia sebelum takbiratul ihram, dia ngomong kepada makmumnya, sholatlah seakan-akan sholat yang akan kita lakukan ini adalah sholat terakhir yang kita lakukan. Setelah ini tidak sholat lagi gitu, alias kita meninggal. Setelah kita sholat ini tidak sholat lagi, kita meninggal maksudnya. Maka bagi wong yang diberikan kesempatan terakhir, pasti dia akan memanfaatkan kesempatan emas tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi takbirnya benar-benar takbir, maco fatihahnya benar-benar maco fatihah, rokoknya benar-benar rokok. Kenapa? Karena dia merasa ini sholat yang terakhir. Maka akan merasakan manis lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ingat Allah, yang kedua ingatkan tentang malaikat, yang ketiga ingatkan bahwa kita ni nak meninggal, supaya dengan ingat meninggal ini rajin ibadah, kemudian terhalang dari bermaksiat. Masih juga berarti taraf wong awam. Yang terakhir ini kalau kita punya, kalau ada di kita, maka jangan ngesok kita nih lebih tinggi daripada wong awam kita nih. Kalau yang keempat terakhir ini, kalau tidak kata ini berarti bukan wong awam. Tak tahu lagi wong apa itu, wong-wongan berarti itu wong-wongan. Yang terakhir ini wong awam. Apa dia wong awam? Wong awam bagi ulama tasawuf. Wong awam bagi ulama tasawuf. Siapa mereka yang tidak mampu untuk muraqabah dengan dihadirkan di dalam hatinya Allah,
dihadirkan di dalam hatinya, maka nal malakaini, adonyo malaikat Raqib dan Atid. Tidak baca dengan kematian, tidak baca. Masya Allah. Yang terakhir adalah dengan diingatkan pahala ataupun surga dan diingatkan dengan neraka. Jadi ini tingkatan orang awam. Ngapo kau beribadah? Surga. Ngapo takut maksiat? Neraka. Nah ini orang awam. Jadi kalau kita malas ibadah, baca sekarang. Kita sekarang ada di bulan Muharram. Kage hari Jumat, hari Sabtu yang akan datang, tanggal 9, tanggal 10 Muharram. Kita sunnah puasa. Nah tanggal 10 itu kata Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan di dalam hadis, puasa tanggal 10 Muharram itu untuk apa? Kafarah dzunub, penebus dosa selama setahun. Kita kadang-kadang males puasa, tapi ingat penebus dosa selama setahun. Oh jadilah habis dosa setahun puasa. Nah ini tingkatan orang awam. Ngapa maca waqiah? Ngapa sholat duha? Untuk rezeki. Wong awam. Ngapa kau ini? Oh puasa. Ngapa sholat? Oh pahala. Karena dapat surga kage. Wong awam. Kita ibadah sedekah mengharapkan imbalan. 1 kali sodako 1000 perak akan dikali 10 kali sampai 700 kali lipat. Wong awam. Tapi jadilah. Yang penting ibadah. Nak bermaksiat, ada kawan ngingat, ini aku kau kage. Takut tidak jadi. Wong awam. Nak megang perempuan yang bukan muhrim, takut. Ngapo? Gek neraka. Gek dibakar neraka. Takut tidak jadi megang. Jadilah wong awam tapi yang penting kita terhindar dari maksiat. Itu cukup sebagai muraqabah. Jadi muraqabah itu 4. Yang paling tinggi ingat Allah langsung. Kemudian yang kedua ingat malaikat. Yang ketiga ingat mati. Yang keempat ingat pahala, ingat dosa. Jadilah kita pertama yang keempat dulu, kage ingat yang ketiga, kage ingat yang kedua, kage ingat yang pertama.